Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan inflasi bulan September melonjak 1,17% secara bulanan. Sementara secara tahunan inflasi di bulan September menembus 5,95%. Inflasi dari kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulan September, yakni 1,08%. Tingkat inflasi sektor transportasi bahkan hampir menembus 9%. Melonjaknya inflasi transportasi tidak lepas dari dampak kenaikan harga BBM. Inflasi dari kelompok pengeluaran makanan dan minuman di bulan September justru mengalami penurunan atau terjadi deflasi, yakni minus 0,3%. Inflasi September tahun 2022 yang sebesar 1,17% ini merupakan tertinggi sejak Desember tahun 2014. Jadi saya ulangi bahwa inflasi yang terjadi di September sebesar 1,17% ini merupakan inflasi tertinggi sejak Desember tahun 2014, ya, di mana pada saat itu terjadi inflasi sebesar 2,46% sebagai akibat kenaikan harga BBM
pada bulan November tahun 2014. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, tingkat inflasi tahun kalender itu menjadi 4,84% dan inflasi tahun ke tahun menjadi 5,95%. Menanggapi hal ini, ekonom Bank Danamon Irman Faiz menilai inflasi bulan September sejalan dengan ekspektasi pasar. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan ya untuk spike di inflation ini di bulan September. Nah, kami sendiri memang memperkirakan dengan adanya kenaikan dari harga BBM bersubsidi pada awal bulan lalu, ini memang akan mendorong inflasi umum, terutama di bagian administered price, harga yang diatur pemerintah di bulan ini dan akan berlanjut ke bulan-bulan. Karena ada selain dari first round impact di bulan ini, ada juga second round impact-nya, karena kalau harga BBM itu naik kan implikasinya akan ke industri manufaktur juga dari sisi logistik cost dan biaya energi mereka. Jadi mau nggak mau untuk menjaga marginnya tetap stabil, akan ada penyesuaian dan untuk harga output, terutama untuk harga manufaktur gitu, Mbak. Sementara itu, menurut Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, besaran inflasi sudah sesuai prediksi. Tapi ini pertanda, sinyal bagi kita untuk mengembangkan sisi kapasitas produksi kita, sehingga harapan kita untuk mendorong ekspor yang terus terjalin selama 20 bulan ini itu dapat baik dan tapi tidak muluk-muluk kenaikannya. Kita mesti menjaga supaya kapasitas masih dapat menanggung keinginan kita untuk bertumbuh lebih tinggi lagi dari saat ini. Meski inflasi kali ini melonjak, namun potensi Indonesia masuk ke jurang resesi disebut hanya 5% saja. Kemungkinan Indonesia mengalami resesi itu sangat kecil ya. Jadi kalau memang kita melihat ekspektasi pasar itu hanya kemungkinan 5% nih Indonesia masuk ke jurang resesi gitu. Karena tadi memang sudah dijelaskan ya oleh Mas Risto dan Mbak Isya bahwa fundamental Indonesia saat ini itu sudah cukup baik gitu. Jadi memang juga wajar nih, karena kan memang sumber utama resesi itu kan dari sisi global ya, karena dan degree of economic openness kita ini tidak besar dan lebih dari 50% ekonomi Indonesia ini drivernya itu ditopang oleh kegiatan konsumsi dalam negeri gitu. Tapi memang yang akan dirasa adalah naiknya tingkat pengangguran dan menurunnya daya beli. Meski demikian, tahun depan defisit fiskal Indonesia harus mampu di bawah 3%, sehingga tahun ini kebijakan ekonomi yang diterapkan harus efektif dan efisien.